Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saat ini mengikuti kelas Sekolah Alkitab dan Teologi Misi Pengharapan Bangsa-Bangsa, Hope for the Nation. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan belajar satu bulan 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat, dengan satu tema besar yaitu penanaman gereja. Jadi bagaimana kita akan belajar, dilatih ya. Ini sifatnya bukan hanya teori tapi juga praktek. Penanaman gereja baru. Karena itu saudara, ini adalah pelajaran yang tidak ada di tempat lain ya. Kurikulumnya juga baru disusun, tetapi sebenarnya itu hasil dari pengalaman puluhan tahun ya. Hasil pengalaman banyak orang di banyak negara, bagaimana seorang hamba Tuhan memulai gereja baru ya. Nah, karena itu mari kita akan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Dalam kesempatan ini nanti saya akan bagikan eksposisi Injil Lukas ya, sebagai pengantar untuk kita masuk kepada eksposisi Kisah Para Rasul. Karena saya meyakini bahwa Injil Lukas adalah jilid pertama ya, dari buku Lukas, dan Kisah Para Rasul adalah jilid kedua. Kalau Injil Lukas itu berbicara tentang pribadi dan karya Tuhan Yesus, sedangkan Kisah Para Rasul berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam membangun gereja mula-mula, menggunakan atau memakai hamba-hambanya, yaitu para rasul, Rasul Petrus dan Rasul Paulus, dan jemaat mula-mula di Yerusalem. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dalam minggu keempat kita akan belajar Master Plan Penginjilan. Ini sebuah buku klasik ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus memuridkan ya. Bagaimana Tuhan Yesus memuridkan dan bagaimana Tuhan Yesus mencetak hamba-hamba Tuhan. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus ya, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan. Jadi tidak mudah, tapi lewat proses kelas ya. Tuhan Yesus itu kira-kira 3,5 tahun dalam pemuridannya. Dan dalam bulan September, minggu kedua kita belajar eksposisi surat Efesus. Kita akan melihat gambaran tentang gereja. Karena kita mau mengenal gereja, kita harus tahu siapa gereja itu, apa visi misinya, apa karakteristiknya sebagai gereja, sehingga kita memiliki pola ya, tidak salah dalam membangun gereja. Nah, berikutnya minggu keempatnya kita akan belajar memperdalam pendekatan namanya love your neighbor. Itu pendekatan bagaimana sebagai hamba Tuhan kita akan memuridkan orang atau jemaat atau orang yang dekat dengan kita, dan supaya kita bersama-sama orang yang kita muridkan itu akan memberitakan Injil sebagai tim ya. Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu adalah sebuah tim ya. Kita juga demikian. Jadi minggu pertama ya, kita minggu kedua maksudnya, tapi sesi yang awal kita belajar dari Alkitab, kemudian yang minggu keempat berikutnya kita belajar secara praktikalnya. Jadi karena ini adalah sebuah pelatihan ya, jadi bukan hanya teori tetapi akan dipraktikkan. Bulan Oktober kita belajar eksposisi Injil Matius, kemudian dilanjutkan dengan 10 prinsip penanaman gereja. Eksposisi Injil Matius ini kita akan belajar tema pemuridan ya, untuk memperkuat apa yang sudah kita pelajari dalam Master Plan Penginjilan, Love Your Neighbor. Kita belajar langsung dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya ya. Bagaimana Tuhan Yesus mencetak pemimpin-pemimpin ya dalam pelayanan. Nanti kita akan belajar ya dari Tuhan Yesus lewat Injil Matius. Dan kemudian
kita akan belajar 10 prinsip penanaman gereja. Ini adalah pengalaman dari hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang-ladang pelayanan misi di Asia Tenggara secara khusus dan di beberapa negara. Dan ini sudah dibukukan ya. Saya menerjemahkan dari tulisan David Garrison ya, Dr. David Garrison. Saya ketemu di Amsterdam, Belanda tahun 2000 dan saya minta izin beliau untuk menerjemahkan dan sudah terbit ya. Beberapa kali cetak dan saya akan membagikan karena ini penting sekali prinsip-prinsip yang sudah efektif ya dipakai dalam memulai jemaat baru di desa-desa bahkan ya di daerah-daerah terpencil sekalipun ya, yang daerah-daerah yang susah sekalipun ya, ini prinsip ini bisa dipakai. Nah, saudara, berikutnya kita akan belajar ya langkah-langkah memulai jemaat baru. Strategi 5M, memenangkan, membina, mengutus, menanam, dan mengembalakan. Ini adalah hasil ya daripada pengalaman saya dalam gereja. Saya sudah melayani sudah 35 tahun lebih ya. Dan saya percaya bahwa pengalaman itu sudah dituliskan menjadi sebuah langkah-langkah strategi bagaimana kita memulai jemaat baru, mulai dari jemaat rumah ya. Kita berdoa ya, bergantung sama Roh Kudus ya, supaya kita semua yang mengikuti kelas ini juga bisa menanam gereja, mulai gereja rumah ya, jemaat rumah, dan nanti gabungan daripada jemaat-jemaat rumah itu bisa menjadi jemaat lokal ya. Ini penting sekali ya, dan saya yakin saudara akan menikmati ya perjalanan ini. Karena itu ikuti dengan serius, jangan ada yang ngantuk ya, jangan ada yang tidur ya, semua harus mengikuti. Dan kemudian materinya akan kami bagikan ya, seperti yang hari ini kita akan pelajari ya, materinya akan dibagikan sebelumnya dan saudara harus membaca dulu ya, supaya bisa berinteraksi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup ya, nanti akan kami jawab lewat grup saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan mulai dengan eksposisi Injil Lukas hari ini ya. Sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dulu, minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menangkap pesan-pesan dari Injil Lukas dan kisah para rasul ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh pembelajaran di kelas ini. Berkati equipment atau alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam rekaman maupun dalam program ini di Zoom, supaya bisa terpancar dengan baik dan bisa didengar dan dinikmati oleh semua yang ikut kelas, bahkan bisa didengar ulang-ulang karena ini sebuah rekaman, dan bisa menjadi pedoman untuk kami menaati Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu, untuk kami memuridkan segala bangsa. Karena itu panggilan amanat agung, karena itu kami menaatinya ya Tuhan. Bapa, berkati kelas ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari persiapkan Alkitab kita membuka Injil Lukas. Saudara ya, 24 pasal Injil Lukas ini bertema apa? Temanya adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Ya. Kalau Matius temanya adalah Yesus adalah Raja, Markus Yesus adalah hamba, Lukas Yesus adalah manusia. Sedangkan Injil Yohanes temanya adalah Yesus anak Allah. Ya, Yesus adalah anak Allah. Tapi kalau kita belajar dari Injil Lukas, maka kita melihat kemanusiaan Kristus yang sejati. Karena itu dalam silsilah kitab Injil Lukas ini, garis keturunan Yesus Kristus dimulai dari Adam, saudara ya. Dan kemudian melihat dari sudut Maria, bahwa Yesus adalah menurut Injil Lukas ini anak Daud melalui Maria, keturunan Daud dari anaknya Nathan. Dan kemudian kita melihat ya, untuk menekankan bahwa dia adalah manusia sejati, maka dimulai dari Adam, saudara ya. Jadi Yesus adalah benar-benar juru selamat manusia
karena dia adalah manusia sejati. Nah, dan Yesus adalah juru selamat bagi semua manusia, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, baik orang Kristen maupun semua orang. Ya, jadi Yesus itu adalah juru selamat semua manusia. Karena itulah berita Injil. Ya, Injil tidak bisa dibatasi. Dan kalau kita melihat dalam Injil, maka kita melihat pelayanan Tuhan Yesus. Kalau dalam pasal 4 sampai pasal 9 Injil Lukas itu pelayanannya di Galilea, ya. Di daerah Galilea. Nah, Saudara, kita melihat ya dimulai dari kisah tentang yang lengkap ya, tentang kelahiran Yesus. Ya, kita baca pada hari-hari Natal nanti bulan Desember, dan kemudian mulai Yesus diserahkan ya untuk disunat, serahkan kepada Tuhan, dan kemudian 12 tahun dia sudah berdebat dengan ahli-ahli agama di bait Allah, dan kemudian dikisahkan dalam pasal 3 itu Yohanes Pembaptis ya, membaptis. Dan Yesus anak Allah juga dibaptis ya, Roh Kudus turun ya. Dan ada suara dari surga, dari Yesus dibaptis, suara dari surga, suara Bapa dan Roh Kudus seperti burung merpati ya, hinggap pada di atas Yesus ya. Dalam rupa burung merpati, Roh Kudus turun. Dan kemudian tadi saya gambarkan silsilah Yesus, baru pencobaan Yesus di padang gurun. Nah, Saudara, kita lihat di sini bahwa iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ini penting sekali ya. Pekerjaan iblis itu apa? Dia bolos, mencobai. Ya, itulah pekerjaan iblis. Tetapi ya, Yesus mengalahkan iblis yang mencobai dia, dan iblis mengundurkan diri. Nah, iblis itu selalu ingin mencari kesempatan supaya bisa mencobai lagi. Dan Saudara, dia memang mencobai lagi, yaitu pada waktu mendekati penyaliban itu ya. Nah, iblis mencobai Yesus karena dia akan menjadi korban penebusan bagi keselamatan manusia. Dia akan menderita ya, di kayu salib. Itulah pencobaan yang Yesus alami ya pada saat menjelang kematiannya itu ya, Saudara ya, sampai dia disalibkan. Penderitaannya disalib itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya itu adalah di pihak iblis ya, yaitu tentara-tentara Romawi, dan bahkan orang-orang Yahudi alim ulama itu berpihak pada iblis. Itu rencana iblis ya untuk membunuh ya, membinasakan. Tetapi iblis kalah ya kan, karena dipikir kalau Yesus sudah mati dan habis. Justru kematiannya itu bersifat menebus ya. Dan Yesus bangkit. Nah, kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia mengalahkan alam maut, mengalahkan iblis. Bahkan kematiannya itu membuktikan bahwa dia sudah menghancurkan kuasa maut ya, kuasa iblis yang membawa maut itu ya, yang mengajak manusia untuk binasa itu ya, dikalahkan. Ya, itulah keselamatan ya, ditampilkan di sana bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Saudara, kalau dalam Injil Lukas, Yesus dipanggil sebagai Kyrios, itu dalam arti Yesus dihormati, panggilan hormat ya, sebagai Tuhan atau Tuan. Artinya dia manusia yang sempurna, yang tidak berdosa ya. Manusia sempurna yang tidak berdosa, dan dia layak untuk dihormati. Oke? Nah, selanjutnya kalau kita baca Lukas pasal 7 ya, ayat 11 sampai 17, pasal 7 ayat 36, kita bisa melihat ya, ini sebagai pengantar ya. Ini pekerjaan Yesus itu luar biasa ya, membangkitkan anak muda ya. Anak muda di Nain, kemudian 36 sampai 50 kita bisa melihat Yesus diurapi oleh perempuan berdosa ya. Siapa namanya perempuan itu? Maria Magdalena ya. Dia diurapi.
Ya, karena perempuan ini sangat mengasihi Yesus karena Yesus sudah berbuat banyak kasih kepadanya. Karena dosanya begitu banyak perempuan ini kan. Nah, dan Yesus mengampuni dosa perempuan ini sehingga dia mengurapi Yesus ya, karena kasihnya kepada Yesus. Dan banyak perempuan-perempuan dalam kitab Injil Lukas kita lihat bahwa perempuan itu sangat dihargai. Sebenarnya kalau menurut budaya pada waktu itu perempuan itu warga negara kelas sekian ya. Artinya bukan yang utama karena garisnya itu garis patriarkal, garis bapak kan. Perempuan itu nggak diperhitungkan. Tetapi kalau kita belajar dalam kitab Injil Lukas, maka perempuan itu diperhitungkan. Di sini di kelas ini ada wanita-wanita, ada perempuan-perempuan, saudara diperhitungkan oleh Yesus. Dan banyak perempuan melayani Yesus karena apa? Sudah dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari iblis, dilepaskan daripada apa? Masa lalu yang kelam, ya. Seperti Maria Magdalena itu ya. Ada roh-roh jahat yang menguasai dia, dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan apa? Dengan kekayaannya. Ya, jadi saudara, perempuan-perempuan ini banyak yang kaya juga, punya kekayaan. Dipersembahkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Haleluya ya. Nah kemudian kalau kita melihat kitab Injil Lukas ini, maka juga menekankan pelayanan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Salah satu tema penting dalam Injil Lukas itu juga adalah apa? Pelayanan Roh Kudus ya. Ini penting sekali, pelayanan Roh Kudus. Ya, kita dengarin ya. Dengarkan pelayanan Roh Kudus. Dan kemudian pelayanan Roh Kudus itu dilanjutkan di gereja. Sampai hari ini pelayanan Roh Kudus. Untuk seorang menjadi hamba Tuhan, dia harus dipenuhi Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus itu penting karena akan menjamin keberhasilan pelayanan. Fill me with the Holy Ghost, penuhi kami dengan Roh Kudus. Itu nanti dalam Kisah Para Rasul makin jelas ya kan, karunia-karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa mengajar dengan hikmat, mengajar dengan berani, menjawab pertanyaan dengan ramah dan lemah lembut. Yesus dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berat. Dan membungkam para lawan, atau lawan debatnya itu ya. Dia memiliki apa? Kuasa perkataan. Nah, itu dari Roh Kudus. Ya. Jadi perkataan yang dikuasai oleh Roh Kudus, itulah perkataan Yesus. Mengapa perkataan Yesus berwibawa? Nah, saudara, ini penting sekali. Ya, murid-murid Yesus, kita semua hari ini juga harus dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saudara, Yesus memilih berapa murid? Ada kelompok yang paling kecil 3 murid. Siapa namanya? Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya. Jadi saya senang namanya Yohanes kan, karena murid yang dekat dengan Yesus namanya juga Yohanes. Ya. Ada yang namanya Petrus dekat dengan Yesus. Yakobus juga, kelompok 3. Tapi kemudian ada kelompok 12 murid dan kelompok 70. Dan Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua supaya apa? Pergi melayani. Nah selanjutnya dalam pasal 9 sampai 19 ini kita bisa melihat ya perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Tuhan Yesus tahu tujuannya, untuk apa dia ke Yerusalem. Ya, memang dalam perjalanannya dia juga selalu menangisi ya Yerusalem. Ya, mengingat ya Yerusalem, menangisi karena apa? Karena Yerusalem orang-orang nggak mau bertobat, degil hatinya. Sombong ya, sepanjang sejarah di Alkitab ya, orang-orang Yahudi mereka degil hatinya, tidak percaya, bahkan memberontak kepada Tuhan, menyembah berhala, sombong ya. Karena itu Yesus menangisi ya. Tapi mereka bahkan menolak Yesus, kita tahu ya, bahkan menyalibkan Yesus nanti kita lihat.
pasal berikutnya. Nah saudara, kita akan lihat sekarang tentang 70 murid ya. Kita ini bukan rasul-rasul besar, kita orang-orang biasa ya, seperti yang 70 murid itu. Rasul besar seperti Petrus, seperti Paulus ya. Mereka akan memerintah ya, surga. Kita adalah murid-murid Yesus ya. Tetapi murid-murid Yesus itu penting peranannya. Ya, waktu murid-murid Yesus pelayanan, saudara, dikatakan iblis atau Lucifer jatuh dari langit. Ya. Dan mereka senang sekali ya, mereka melihat apa? Lucifer jatuh dari langit. Iblisnya dikalahkan. Nah, ini hebat sekali ya. Pelayanan itu ya, kalau kita melayani maka iblis dikalahkan ya. Ini hebat sekali. Tetapi Yesus mengatakan kamu jangan puas karena iblisnya terusir ya. Kamu bisa mendoakan orang, roh-roh jahatnya diusir, jangan puas. Yang kamu harus puas karena apa? Namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Harus bahagianya di situ, harus senangnya di situ. Ya, bersukacita karena apa? Nama saya sudah tertulis di surga. Itu yang paling penting. Saudara, pastikan bahwa nama-nama saudara hari ini sudah tertulis di surga. Ya, kita tidak perlu menyombongkan pelayanan ya, bisa ini, bisa itu, bisa menyembuhkan, bisa pelepasan. Tidak perlu sombongkan ya. Saya pelayanan di Urap Roh Kudus umur 19 tahun, saya mengusir setan ya. Tumpang tangan orang yang sakit sembuh. Ya, orang yang punya susuk, jatuh susuknya saya tumpang tangan ya. Artinya apa? Itu pelayanan serta dengan kuasa tanda ajaib luar biasa, mendoakan orang-orang sakit, orang lumpuh ya, orang buta, semua orang dilayani ya. Tetapi yang paling membahagiakan apa? Nama saya tertulis di surga. Tidak ada waktu dalam hidup saya yang saya sia-siakan saat saya muda. Saya panggil pelayanan sejak muda dan puji Tuhan sampai hari ini saya setia. Dan saya akan tetap setia sampai akhir hidup saya. Saudara, ini penting sekali. Nah kemudian kalau kita melihat dalam pasal 13 itu ada ayat 1 sampai 5 itu ada hubungan antara apa? Dosa dan penderitaan. Memang dosa dan penderitaan itu hubungannya erat ya. Barang siapa yang menabur apa? Keburukan ya, kejahatan akan menuai juga apa yang ditaburnya itu ya. Jadi barang siapa menabur baik akan menuai baik juga. Ya itu hukum yang sangat umum ya, tabur tuai namanya. Ya. Tetapi saudara, tidak setiap penderitaan disebabkan karena dosa. Bisa itu sebuah ujian bagi yang mengalami penderitaan itu, misalnya siapa? Ayub ya. Jadi kalau ada orang menderita, jangan saudara langsung menghakimi, itu pasti karena dosanya banyak ya. Kalau masalah dosa sih semua orang ya. Jadi jangan kita cepat-cepat menghakimi ya. Kita semua harus bertobat dari dosa itu yang benar. Gitu. Jangan menghakimi orang lain ya. Oh kamu dosanya banyak, lebih baik kita sendiri, saya harus bertobat. Itu yang penting ya. Kata Tuhan Yesus kan. Kemudian pasal 13 ayat 6 dan seterusnya ayat 9 itu perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara itu adalah simbol daripada Israel. Ya, ini simbol. Israel itu adalah pohon ditanam oleh Tuhan tapi tidak menghasilkan buah. Dipelihara oleh Tuhan tetapi tidak menghasilkan buah. Karena itu dikutuk ya. Tetapi memang Tuhan itu selalu memberi kesempatan kedua ya. Kalau bangsa itu bertobat, kembali kepada Tuhan, mereka akan menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi kalau nggak bertobat, ya seperti pohon ara itu dikutuk saja ya. Jadi buah apa yang dimaksud ya? Yaitu yang barusan saya katakan, pertobatan. Ya. Jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan, yaitu pertobatan kita sendiri.
kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan harus mulai dengan apa? Pertobatan. Ya. Ini pemilik kebun ini ya, saudara ya, adalah Tuhan sendiri ya, ingin lihat buahnya. Ya. Tapi kita lihat nih, ya, bahwa kesempatan itu sudah diberikan, dipakai atau enggak. Kalau enggak, nanti pada waktunya namanya hari penghakiman kan. Enggak berbuah, ya udah tebang aja. Ya. Nah, saudara, kemudian dalam bagian berikutnya itu ada banyak perumpamaan-perumpamaan, ya, karena Tuhan Yesus itu kan seorang yang ahli ya dalam metode pembelajaran cerita atau storyteller ya, mengajar dengan bercerita gitu ya. Dalam perumpamaan-perumpamaan itu kita bisa melihat yang paling terkenal itu pasal 15 ya, itu perumpamaan tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, dan perumpamaan tentang apa? Anak yang hilang itu. Dari sana kita bisa melihat sebenarnya Tuhan itu tidak menghendaki orang itu hidup dalam kebinasaan karena tidak mau bertobat. Tuhan Yesus menghendaki supaya semua orang bertobat, ya. Bertobat. Karena itu Tuhan Yesus ya selalu menanti-nantikan supaya apa? Jiwa-jiwa itu dikembalikan atau ditemukan. Jiwa-jiwa yang sesat diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus itu penuh dengan compassion, itu digambarkan oleh Injil Lukas ini ya, pasal 15. Belas kasihan ya. Kedatangan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bagi keselamatan kita sudah membuktikan bahwa Dia betul-betul mengasihi kita. Karena itu kita harus bersyukur, Tuhan terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Saya tersesat, saya munafik, saya terhilang seperti anak yang hilang. Ya, saya liar, saya memberontak. Saya ingin lari dari surga, dari Bapa sejauh-jauhnya. Tetapi saya mau bertobat, mau kembali kepadamu, berbalik arah supaya saya diselamatkan. Karena Bapa kita di surga menanti-nantikan kita. Ya, supaya kita sungguh-sungguh bertobat. Ya, saya berdoa supaya semua peserta dalam kelas ini mendengar panggilan pertobatan ini ya. Jadi jangan senang tinggal dalam dosa, tapi percaya kepada Tuhan dan tinggalkan dosa. Berbalik arah, lari kepada Tuhan. Ya. Kemudian dalam pasal 16, ini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, ayat 1-9. Sebenarnya yang dipuji oleh Tuhan dari bendahara itu bukan sifat ketidakjujurannya, bukan. Yang dipuji adalah kecerdikannya dalam bertindak. Pada saat kesempatan yang sempit dia bisa menolong dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, itu yang dipuji. Nah, kita ya orang-orang percaya harus belajar dari bendahara ini. Kecerdikan bahwa kita harus memperhitungkan hidup ini bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi sampai kekekalan. Kita harus memperhitungkan bukan hanya keuntungan sesaat, tapi sampai kehidupan kekekalan. Jadi hidup ini jangan titik sampai di sini. Tapi garis ya, yang melewati apa? Kekekalan sampai masa depan. Nah, ini maksudnya ya. Kemudian dalam pasal 18 itu perumpamaan hakim yang tidak benar ayat 1-8. Ini menggambarkan sifat Allah ya dan apa? Sifat manusia yang jahat. Manusia yang jahat ini namanya Pak Hakim ini ya. Setelah didatangi oleh perempuan itu, dia nggak sabar juga, akhirnya dia nggak tahan juga, akhirnya menolong juga, memedulikan apa? Permohonan perempuan itu kan yang minta keadilan. Apalagi Bapak kita di surga. Ya, kalau kita berdoa terus menerus, maka Tuhan akan memedulikan doa kita asal kita berdoa dengan iman. Maka ada jaminan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, ini penting sekali. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berikutnya pasal 19 ayat sampai pasal 23 ya, 19 ayat 45 sampai pasal 23 ayat 56. Bagian ini merupakan klimaks dari pelayanan Yesus Kristus di bumi. Ini adalah ujian kemanusiaan yang sempurna dari Kristus. Dia mengalami tekanan, dia mengalami perlawanan,
Dia mengalami penolakan dari umat Israel. Yudas, seorang muridnya, mengkhianati dia. Sifat mementingkan diri sendiri, murid-muridnya yang lari waktu Yesus menderita. Ya, artinya dia seorang diri menghadapi apa? Penderitaan sebagai manusia. Dan dia mengalami penderitaan yang hebat waktu dia di Taman Getsemani. Dikatakan peluhnya menetes ke bumi seperti apa? Titik-titik darah, artinya mengalami stres yang sangat berat, penderitaan yang sangat berat. Dan penderitaannya berakhir di Golgota, saudara. Kristus Yesus sang manusia sempurna dan sejati itu tabah dalam penderitaan. Berani menghadapi penderitaan. Sukarela. Serahkan hidupnya kepada Bapa. Ya, walaupun dia ditolak, dihujat oleh manusia yang berdosa. Padahal dia tujuan datang ke dalam dunia untuk membebaskan dan menebus manusia yang berdosa dari kematiannya, melalui kematiannya itu. Tapi manusia justru menolaknya. Saudara, ini adalah sesuatu penderitaan yang luar biasa yang tidak terbayangkan, ya. Kalau kita mengasihi seseorang tiba-tiba, ya, orang itu mengkhianati kita, orang itu menolak kita, orang itu meninggalkan kita, itulah pengalaman yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, kita jangan pikir bahwa keadaannya akan selalu sempurna, ya. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik sekalipun, belum tentu orang bisa menerima itu. Murid-murid Yesus kurang apa, ya? Yesus memperhatikan mereka, tapi mereka juga meninggalkan Yesus sendiri waktu Yesus menderita. Saudara, itulah Kristus sang manusia sejati. Dia menderita sebagai manusia, tetapi dia rela dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penyerahan kepada Bapaknya. Ya Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu menjadi. Aku minum cawan penderitaan, aku minum. Dan itu harus aku minum. Saudara, pasal 24 ayat 1-53 itulah gambaran tentang kemenangan Kristus. 3 hal mengenai kemenangan Kristus. Yang pertama apa? Kebangkitannya dari kubur. Ditandai dengan apa? Tergoleknya batu dari kubur itu. Dia bangkit, saudara. Yesus bangkit secara literal. Ini bukan imajinasi, ini bukan khayalan, tapi literal. Ya, batunya sudah terbuka, tergolek, dan kubur kosong. Kemudian penampakan Yesus, ya, berulang-ulang dalam 40 hari itu menunjukkan bahwa dia bangkit. Kemudian kenaikan Kristus, ya, disaksikan oleh 500 orang. Dia naik surga, kembali ke dalam kemuliaannya. Dan kemudian dia dari sana menunggu untuk menyatakan apa kemuliaannya kepada segala makhluk. Dia menerima kemuliaan, penyembahan, hormat dari segala makhluk. Dia akan memerintah sebagai raja di bumi ini nanti dalam kedatangan Kristus kedua kali. Karena kemenangan Kristus merupakan sandaran buat kita setiap orang Kristen untuk bertahan dan berani menjalani penderitaan karena nama Kristus. Berani serta setia sampai mati memberitakan Injil. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sekarang akan mendekati Lukas dari sudut tema-tema penting, ya. Jadi yang pertama, tema Lukas itu dalam Injil Lukas itu adalah rencana Allah. Rencana Allah adalah rencana keselamatan agung kepada seluruh umat manusia melalui namanya sejarah keselamatan. Sepanjang Alkitab, ya, janji tentang keselamatan diberitakan sejak zaman Adam dan sekarang sudah digenapi di zaman ketika Yesus datang, gitulah, ya. Jadi Kristus itu menggenapi semua nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi. Dan saudara, perjanjian lama itu isinya nubuatan tentang Kristus. Digenapi semua.
Dan karena itu membawa atau mengantarkan sekarang kepada tahap yang menentukan, yaitu rencana agung, ya, kerajaan Allah datang. Inilah rencana keselamatan yang luar biasa. Ya. Karena kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, kerajaan Allah datang, ya. Kematiannya, kebangkitannya, yang penuh kemenangan menandai apa? Era baru. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan sekarang kerajaan Allah sudah siap dimasuki oleh setiap orang yang bertobat, yang percaya kepada Yesus. Kita adalah kawanan domba Allah, kawanan domba kecil, tapi kita memiliki apa? Kerajaan Allah. Puji Tuhan ya. Sekarang Yesus sudah naik ke surga, memang betul. Tapi pemberitaan kabar baik tentang kerajaan Allah ini tetap diberitakan. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, nanti kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul ya. Maka perlu bertobat. Ya. Yesus awal pelayanannya berkhotbah, bertobatlah. Kemudian rasul-rasul dalam awal pelayanannya berkhotbah apa? Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Itu memberi diri dibaptis masuk kerajaan Allah. Haleluya ya. Jadi kita bisa melihat di sini rencana Allah mengambil tempat dalam sejarah ya, pasal 2 sampai pasal 3. Kemudian tahap pertama itu zaman hukum Taurat, nabi-nabi, Mazmur itu perjanjian lama. Tahap kedua itu pemberitaan Injil zaman Yesus, kabar baik. Tahap ketiga itu kedatangan Yesus kembali nanti ya. Jadi sekarang ini adalah kita melanjutkan pelayanan Yesus untuk memberitakan kabar baik. Ya. Memberitakan kabar baik ya. Dan sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap setia, tetap tekun. Jadi pelajaran yang saya terapkan yang pertama, rencana Allah digenapi dalam karya keselamatan Kristus. Kita harus memfokuskan pada rencana Tuhan dalam firman-Nya dan percaya, dan kita bertugas memberitakan karya keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan kita juga belajar ya untuk seperti penulis Lukas ini ya. Artinya harus tekun ya menulis, tekun memberitakan ya, tekun menyampaikan Injil. Rinci, detail ya. Harus sabar terus sampai orang-orang yang mendengarnya percaya. Dan saudara kita tahu dengan pasti penggenapan rencana Allah itu tepat. Dia tidak pernah terlambat. Dia akan menggenapkan dalam apa? Ruang dan waktu. Artinya sungguh-sungguh ya. Ini bukan sebuah kisah yang sudah selesai, tapi nanti Yesus akan datang kembali kedua kali ya. Artinya itu kisah yang sungguh-sungguh dalam mengambil tempat dan waktu dalam sejarah manusia. Dan kemudian kita juga mengingat bahwa ada banyak tokoh Alkitab ya, apa yang mereka kerjakan ya. Kita bisa meneladani bahwa mereka juga mengambil bagian dalam rencana Allah. Dan kita juga mempesan pandangan kita pada kedatangan Kristus kedua kali. Ya, dunia bergoncang. Ya, kabar perang, kabar peperangan akan ada terus. Kabar buruk akan ada terus. Tapi kita percaya pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Ya, jangan pusingkan dengan kabar-kabar buruk. Pandang Yesus itu pengharapan kita. Ya. Dan kemudian saya berdoa apapun profesi saudara, saudara seorang dokter yang baik, menjadi pendeta yang baik, kalau saudara pengacara yang baik, saudara guru yang baik, kalau saudara ibu rumah tangga yang baik. Pokoknya semua yang kita lakukan, kalau saudara masih mahasiswa yang baik, pokoknya semua yang mendengarkan saya ini ya di kelas ini, arahkan hidup saudara pada rencana Allah yang agung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan lanjutkan satu tema dari Injil Lukas, yaitu tema doa. Tema ini penting sekali. Nanti kalau kita melihat Kisah Para Rasul, maka murid-murid Yesus harus menunggu. Ya.
menunggu di loteng Yerusalem berdoa sampai dicurahkannya Roh Kudus, saudara ya. Jadi doa itu sangat penting sekali dan ini menjadi satu tema dari Injil Lukas, saudara. Jadi menjadi sebuah gaya kehidupan murid-murid Yesus karena Yesus meneladankan kehidupan berdoa. Lukas 11 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus berdoa di suatu tempat. Kemudian ketika dia berhenti berdoa, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi kita harus belajar berdoa, ya. Dan kalau kita mau belajar berdoa, kita belajar dari kitab Injil Lukas. Karena di sana dikisahkan tentang doa. Orang yang berdoa akan dijawab doanya. Sebelum melakukan sesuatu yang penting harus berdoa dulu. Pada saat pembaptisan berdoa, kegiatan pelayanan harian dipenuhi dengan doa. Sebelum memilih murid-murid Yesus dia berdoa. Jadi dalam kehidupan Yesus sehari-hari dia dipenuhi dengan doa. Ada banyak ayat yang menggambarkan bahwa Yesus hidupnya penuh dengan doa. The man of prayer. Artinya manusia yang memiliki gaya hidup berdoa. Nah itulah hamba-hamba Tuhan. Ya, murid-murid Yesus. Kita harus terus berdoa. Keep on praying. Tetap berdoa. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Pasal 22 ayat 31-32. Berdoa untuk musuh-musuhnya. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Dan dia mengajar kepada murid-muridnya tentang doa dalam Lukas 6, Lukas 11, Lukas 18, dan seterusnya. Nah dari sini kita bisa melihat ya kalau belajar dari Yesus ya, apa yang bisa kita terapkan. Yesus mengawali dan mengakhiri hidupnya dengan doa. Demikian kita ya. Mari kita terus berdoa. Mari kita mendukung orang lain juga dengan doa. Mendoakan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dilayani. Kita bahkan diajar berdoa untuk musuh-musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang iri kepada kita, orang yang acuh tak acuh kepada kita, orang yang menolak pemberitaan Injil. Kita doakan semua orang. Karena melalui doa kita akan memperoleh kekuatan untuk terus bertahan, terus bergerak. Nah, apa isi doa? Dalam doa ada banyak yang bisa kita sampaikan pada Tuhan, permohonan ya. Permohonan ampun ya. Kita harus mengampuni orang, tapi juga kita mohon pengampunan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita juga meminta kepada Tuhan agar Tuhan memagari kita. Agar Tuhan melindungi kita dari segala pencobaan. Dan kita harus berdoa terus-menerus. Keep on praying, tidak berkeputusan, continue. Secara tetap tapi terus-menerus setia berdoa. Jadi kita menghidupi kehidupan dalam doa, ya. Dan Tuhan senang menjawab doa-doa kita yang dipanjatkan apa? Dengan iman dan rendah hati. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan, karena kehendak-Mu tidak berubah. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Jadi kita tidak memaksakan, tapi kita ikuti pimpinan Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Nah saudara, tadi sudah saya sampaikan tema dari Lukas di atas adalah rencana Allah, keselamatan, dan juga tema doa. Dan dalam Injil Lukas kita juga melihat tema kepedulian sosial. Ya, Yesus itu mengasihi orang-orang yang difabel, ya, orang yang tidak mampu, orang yang miskin, orang yang cacat, orang yang buta, orang lumpuh, orang yang sakit, orang yang tuli, bahkan mengasihi seorang janda yang anaknya yang muda itu mati kan, dibangkitkan lagi. Nah itulah ya, kabar baik diberitakan kepada orang miskin, orang lapar diberi makanan. Artinya apa? Kepedulian Yesus ya itu luar biasa. Perempuan dalam Injil Lukas ya dipedulikan. Ya, ada banyak perempuan-perempuan yang akhirnya melayani kan, karena apa? Kepedulian Yesus. Orang-orang yang terbuang di masyarakat, pemungut cukai,
orang Samaria, ya kan? Itu membuktikan bahwa Yesus juru selamat bukan hanya bagi sekelompok orang, tapi bagi semua orang. Ya, jadi dia bukan hadir untuk kaum elit saja, dia hadir untuk semua orang, untuk semua kalangan. Nah, pelajarannya apa? Kita bisa belajar di sini ya bahwa karya Kristus, kepedulian Kristus, perbuatan baik Kristus itu membuktikan dia adalah Mesias, juru selamat bagi semua orang. Yesus mengangkat derajat, harkat derajat, martabat perempuan. Ya. Ini kalau dalam bahasa sekarang namanya emansipasi, ya. Kesetaraan gender. Yesus mengangkat derajat orang miskin, menyembuhkan, memberi makan, memberi apa? Kebutuhan jasmani rohani. Yesus memperhatikan dan menjawab kebutuhan orang yang dicap oleh masyarakat sebagai apa? Sampah masyarakat, sebagai orang yang berdosa. Nah, dalam pelayanan kita harus belajar dari Tuhan Yesus untuk menyayangi, mengasihi, memperhatikan semua orang, semua kalangan. Tidak bisa membeda-bedakan. Kita harus welcome, ya, seperti Yesus welcome terhadap semua orang. Dan saudara, tema daripada Injil Lukas yang berikutnya itu sukacita, ya. Dalam pasal yang terakhir pun akhirnya apa? Murid-murid kembali kan ke Yerusalem, pulang dengan apa? Sukacita, karena memang temanya sukacita. Nyanyi-nyanyian, puji-pujian, umat yang memuji Tuhan, sukacita atas pertobatan. Nah, itu adalah tema-tema sukacita. Secara umum sukacita adalah ungkapan kegembiraan karena sesuatu yang kita harapkan menjadi kenyataan. Maria bersukacita memuji Tuhan karena apa? Juru selamatnya sudah datang. Ya. Ya. Zakaria bersukacita kelahiran Yohanes Pembaptis yang membuka jalan, perintis jalan bagi kedatangan Mesias. Sukacita dari Allah, itulah sumber sukacita kita. Dan sukacita diekspresikan melalui apa? Praise, worship, pujian, penyembahan. Dan saudara, yang paling kita harus harapkan itu apa? Sukacita yang kita akan alami ketika melihat saudara kita bertobat. Orang tua kita bertobat. Paman kita, ya, tante kita, keluarga besar kita bertobat. Orang-orang di sekitar kita bertobat. Dan orang yang tadinya meninggalkan Tuhan balik lagi. Banyak orang ya mungkin ya kita akan menjumpai ya di masyarakat. Dulunya Kristen, tapi kita doakan balik lagi supaya kembali ke ikut Tuhan Yesus ya. Kita doakan. Dan kita bersukacita karena keselamatan ya. Kita bersukacita di dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, segala situasi kita bersukacita ya. Karena apa? Tuhan sumber sukacita kita. Dan kita bersukacita karena apa? Injil disebarluaskan. Kabar baik disebarluaskan. Makin banyak orang bertobat, makin banyak orang diselamatkan. Itulah sukacita yang luar biasa. Mari saudara, kita akan masuk ya dalam pembahasan berikutnya. Nanti setelah istirahat ya, yaitu kisah para rasul. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita masuk ke dalam sesi berikutnya yaitu eksposisi kisah para rasul. Nanti kita akan fokus kepada bagaimana gereja dimulai ya dalam kisah para rasul. Bagaimana telah saya sampaikan bahwa ini adalah kelanjutan daripada kitab Injil Lukas, penulisnya adalah Lukas. Kemudian ditujukan kepada Theophilus. Kalau kita lihat dalam pasal 1, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kemudian kepada rasul-rasul yang dipilihnya
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini Roh Kudus dijanjikan dan kemudian Roh Kudus hadir ya. Roh Kudus datang dalam Kisah Para Rasul ini menandai sebuah era baru, yaitu era gereja. Zaman anugerah, saudara ya. Nah, kita akan melihat secara bertahap, nanti kemudian kita akan fokus kepada pembahasan yang intinya tentang bagaimana gereja itu bisa dimulai dan berkembang. Kisah Para Rasul adalah suatu catatan dari asal mula dan perkembangan dari gereja di bawah kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Karena itu, saudara, dari sejak zaman Kisah Para Rasul atau zaman Para Rasul ini, gereja itu dimulai dan dikembangkan oleh Roh Kudus. Ini yang harus ingat. Kalau kita terpanggil untuk menjadi partnernya Roh Kudus, menjadi rekan sekerjanya Roh Kudus dalam membangun gereja, ingat satu hal, bahwa kita bisa melakukannya karena kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Kita rela memberi diri. Karena itu kita harus dengar-dengaran akan suara Roh Kudus setiap saat dalam pelayanan. Ini sangat penting. Karena itu saudara, Kisah Rasul ada seorang yang memberikan tema ini Kisah Roh Kudus. Kisah Roh Kudus. Suatu catatan tentang gerakan kekristenan, gerakan pemberitaan Injil, gerakan pengembangan gereja, gerakan Roh Kudus. Memang dalamnya ada semacam apologetika ya tentang Mesias, tentang juru selamat, tentang keautentikan juru selamat. Ya. Dan kemudian di dalamnya juga kita melihat tentang dua tokoh rasul, yaitu Petrus dan Paulus yang sama-sama diberi apa? Mukjizat. Kuasa untuk mengadakan mukjizat. Siapa yang memberi? Roh Kudus. Orang lumpuh disembuhkan, Petrus melakukannya, Paulus melakukannya. Bayangan Petrus, bayangan Paulus menyembuhkan. Pengusiran roh jahat oleh siapa? Petrus, oleh Paulus. Konfrontasi dengan tukang tenung oleh Petrus, oleh Paulus. Membangkitkan orang mati, Petrus, Paulus melakukan. Itu tanda-tanda kerasulan, artinya kesetaraan antara Petrus dan Paulus sebagai rasul. Ya. Otoritas dan kuasa yang diberikan sebagai rasul, tapi semuanya sumbernya sama, yaitu Roh Kudus. Nah saudara, Lukas juga menelusuri penolakan yang berkelanjutan. Siapa? Mesias. Ini saudara, saya renungkan, saya pikirkan kenapa waktu Mesias, waktu Yesus Kristus di bumi ini dia ditolak, dimusuhi. Tapi setelah Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus turun dan gerejanya percaya akan kemesiasan Yesus Kristus. Kemesiasan Yesus, ya, Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Kenapa juga dimusuhi? Kenapa kemudian orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga dimusuhi? Ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Dan dalam Kisah Para Rasul yang musuh pertama-tama siapa? Orang Yahudi, bangsa Yahudi kan, dalam Kisah Para Rasul. Nah saudara, di dalam Kisah Para Rasul kita juga belajar tentang ajaran daripada rasul-rasul. Ajaran utama ya dari Kisah Para Rasul. Ya. Kita melihat yang pertama pengajaran tentang kelahiran gereja
untuk pertama kalinya, pasal 1 sampai pasal 5. Ya. Kelahiran gereja, pasal 1 sampai pasal 5. Perkembangan gereja mula-mula sebagai home churches, sebagai gereja rumah, gereja di rumah-rumah, dan mengalami penganiayaan. Itu pasal 6 sampai pasal 12. Dan jemaat setempat mulai menginjil. Itu pasal 13 sampai 15. Dan Injil diberitakan ke seluruh dunia pasal 16 sampai pasal 28. Itulah ajaran utama kisahnya para rasul, ya. Jadi akhirnya sampai Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saudara, kisah para rasul sangat penting, ya. Kalau kita belajar dalamnya itu karena memberi kesimpulan pada ajaran Injil Lukas. Puncaknya Injil Lukas adalah kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan itu dituliskan di mana? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Yesus terangkat ke surga. Dan kemudian dalam Injil Lukas, ya, kita bisa melihat bagaimana gereja, ya, dirintis, ya, dalam kelompok-kelompok dan terwujud nantinya dalam Kisah Para Rasul ini, yaitu di mana murid-murid mulai bergerak, ya, dalam mengembangkan gereja. Dan salah satu murid Yesus yang terkenal adalah Paulus dan Yohanes. Tetapi juga ada rasul yang lain yang dipanggil oleh Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dikisahkan namanya Paulus, ya. Paulus itu juga, saudara, terekam, ya. Perjalanan misi Rasul Paulus terekam. Perjalanan misi Paulus pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Dan sampai perjalanan misinya ke Roma terekam dalam kitab Kisah Para Rasul ini, dan itu melatar belakangi apa? Surat-surat Rasul Paulus. Jadi kisah-kisah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul itu melatar belakangi surat-surat kiriman, ya, secara khusus kepada jemaat Efesus misalnya, ya. Kisah Rasul 20 misalnya, itu kan Paulus melayani di Efesus dan memberikan informasi dasar, saudara, ya, tentang gereja mula-mula dan doktrin yang dikembangkan. Ini Kisah Para Rasul. Oke, next, berikutnya itu PowerPoint-nya, ya, sudah sampai ke tujuan. Tujuannya apa? Kisah Para Rasul yang pertama, menguraikan apa? Pelaksanaan amanat agung dan peranan Roh Kudus dalamnya. Jadi Rasul itu bekerja oleh Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Amanat agung diberitakan, ya. Amanat agung diberitakan. Dan penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus itu nyata, ya. Dan Roh Kudus, ya, saudara, menjadi bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kemudian tujuan yang kedua adalah pembelaan atau penjelasan iman Kristen, ya. Tujuan yang kedua, tujuan, ya. Next, berikutnya, tujuan, ya. Ada perbedaan antara iman Kristen dan Yudaisme atau agama orang Yahudi yang menganiaya orang Kristen. Ada perbedaan. Dan kita akan lihat garis besarnya, pendahuluan pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kemudian ayat 12 sampai pasal 2 ayat 41 itu pencurahan Roh Kudus. Kemudian gereja mula-mula di Yerusalem pasal 2 sampai pasal 8, dan penganiayaan yang mendorong kepada perluasan gereja. Jadi gereja mengalami apa? Orang Kristen mengalami diaspora, bangsa-bangsa lain, dan disitulah kekristenan justru berkembang. Dan pasal 13 sampai 14, perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama, dan konferensi di Yerusalem pasal 15. Next, berikutnya, perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua, next, nomor 7.
Kemudian 8 perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga, dan ke-9 Paulus ditahan dan pelayanan selama di penjara, ya. Ini penjara pertama di dalam tahanan rumah, ya, tapi kemudian memang benar-benar di penjara di katakombe, ya, bawah tanah, penjara-penjara bawah tanah. Tapi dia sempat memberitakan Injil waktu sudah sampai di Roma. Nah, kita akan mendiskusikan beberapa tema di sini, ya, tetapi tidak semuanya. Saya akan langsung fokus kepada tema Roh Kudus, ya. Tema Roh Kudus. Tolong klik sampai tema Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus adalah Allah sendiri, ya. Poin 3. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Artinya dia adalah ilahi. Jadi pribadi, pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa belajar di sana, ya, nanti bisa didiskusikan dalam kelompok, akan dipandu oleh Pak Yusuf, ya, dan Kak Ona, ya. Nanti kita lihat, ya. Tetapi sekarang saya akan fokus, ya, nanti diskusi ayat ini akan dipandu, ya, supaya saudara juga terlibat, ya, bukan hanya mendengar. Ada beberapa hal yang akan kami bagikan nanti supaya saudara baca, kemudian sharingkan, ya, apa penemuan saudara. Misalnya tentang tema keselamatan, tema Yesus Kristus, tema Allah, ya, tema perjalanan misi Rasul Paulus, ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang utama, yaitu bagaimana gereja dibentuk, itu, ya. Itu yang pertama. Ya, bagaimana gereja dibentuk? Kalau kita melihat dalam Matius, ya, kalau kita kembali ke Injil, ya, Matius, ya, waktu Yesus sudah banyak melakukan mukjizat dan pelayanan makin terkenal, kemudian dia sudah makin termasyhur, di mana-mana orang mengenal dia, dan kemudian Yesus bertanya, kan, menurut kamu siapakah aku? Menurut kata orang, gitu, ya, siapa aku? Itu dalam Matius pasal berapa? Matius pasal 16, ya. Matius 16. Setelah tiba di Kaisarea Filipi, kemudian ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Tapi apa katamu? Siapa aku? Kemudian Petrus menjawab apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus memuji Petrus, ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan. Yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias bukan manusia, melainkan siapa? Bapa yang di surga. Dan dalam pembaptisan awal, ya, ada suara dari Bapa, kan. Pembaptisan Yesus, ya, di Sungai Yordan, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, anakku. Artinya bahwa dia adalah punya hubungannya spesial dengan bapaknya di surga dan berasal dari bapaknya di surga, ya, diutus oleh bapaknya di surga ke bumi ini. Jadi yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Kristus, Tuhan, itu Bapa, ya, Bapa di surga. Dan kemesiasan, ketuhanan Yesus Kristus ini, dia adalah juru selamat, Raja Penyelamat, itu menjadi dasar lahirnya gereja. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, ya, dan di atas Petra, batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting sekali, ya.
Karena dasar daripada berdirinya gereja yang kemudian dikembangkan dalam Kisah Para Rasul itu adalah di dalam ayat ini, yaitu berdasarkan pengakuan Petrus akan keilahian Yesus Kristus, akan ketuhanan Yesus Kristus, maka Yesus sendiri, aku akan mendirikan jemaat. Dan saudara, nah kapan dibuktikan? Yaitu dalam Kisah Para Rasul, bahwa Tuhan Yesus setelah terangkat ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Itulah cara Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Dasarnya adalah dirinya sendiri, tapi pelaksananya adalah Roh Kudus dan murid-murid Yesus dalam mengembangkan gereja atau membangun gereja. Tapi yang mendirikan adalah Tuhan Yesus sendiri atas dasar pengakuan akan keilahian Tuhan Yesus. Karena itu dalam Kisah Para Rasul yang ditentang oleh orang Yahudi maupun oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah keilahian atau ketuhanan Yesus. Padahal gereja berdiri di atas keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus. Itulah gereja. Jadi kalau hari ini saudara mengakui keilahian Yesus, ketuhanan Yesus Kristus, Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, maka saudara adalah gereja. Nah, saudara, ini penting sekali ya. Dan rasul-rasul sudah mengakui, artinya murid-murid sekarang diangkat menjadi rasul-rasul ya, kecuali Yudas yang batal kerasulannya karena pengkhianatan ya, dan diganti oleh Matias ya. Dan kemudian setelah Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid menjadi berani, dan kepalanya adalah siapa? Petrus ya. Petrus berani, dia khotbah. Ya, tadinya awalnya dia takut. Ya. Tapi kemudian dia berani, dia berkhotbah. Saudara ya. Mengkhotbahkan apa? Mengkhotbahkan tentang Injil. Mengkhotbahkan apa? Mengkhotbahkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan saudara, respon daripada orang-orang yang mendengar apa? Karena Rasul Petrus, argumentasinya saudara itu sangat kuat. Itu namanya biblical naratif ya. Dia mulai menceritakan ya nubuatan nabi-nabi ya tentang kedatangan Roh Kudus. Ya, dia ceritakan, dan kemudian dia ceritakan akhirnya tentang siapa? Hai orang-orang Israel. Dia mulai apa? Beranjak kepada pemberitaan Injil. Pertama, pemberitaan tentang peristiwa yang terjadi, bahwa peristiwa yang terjadi yaitu pencurahan Roh Kudus itu adalah sudah dinubuatkan Nabi Yoel. Dan setelah dia menjelaskan tentang kedatangan Roh Kudus, berarti ini era yang baru. Dan era yang baru itulah era di mana berita keselamatan harus diberitakan dengan luar biasa. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan siapa Tuhan itu? Dan Rasul Petrus menjelaskan, Yesus dari Nazaret. Dia ditentukan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, diberi oleh Allah kekuatan-kekuatan, dinyatakan dengan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan apa? Perantaraan Dia, yaitu Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Jadi pekerjaan Allah, karya penyelamatan Allah itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah yang diutus oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah. Nah, saudara, apa yang terjadi? Dia diserahkan oleh Allah. Memang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia menyerahkan anaknya. Diserahkan oleh Allah. Dengan maksud apa? Rencananya apa? Penyelamatan seluruh dunia. Melalui apa? Melalui dia diserahkan untuk menjadi juru selamat. Dan yang dituliskan dalam kitab
Injil-injil adalah bahwa dia disalibkan oleh tangan bangsa-bangsa yang durhaka, yaitu bangsa Romawi. Atas apa? Kehendak bangsa Yahudi. Jadi kejahatan bangsa-bangsa, kedurhakaan bangsa-bangsa menjadikan Yesus disalib. Dan iblis senang sekali. Itulah rencana dia. Bahwa Yesus harus mati. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata bahwa Allah membangkitkan dia. Allah melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia terus berada di dalam maut. Ya. Karena itu saudara, itu adalah penggenapan nubuat siapa? Nubuatan dalam kitab Mazmur, saudara ya. Tidak mungkin. Yesus orang benar. Yesus adalah Mesias. Maut tidak tahan mencengkeram dia. Maut dikalahkan. Engkau tidak akan menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Hanya 3 hari. Tetapi engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bangkit. Daud sudah menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian tidak bisa menahan tubuh Yesus. Dunia orang mati tidak bisa menahan tubuh Yesus. Tapi Yesus bangkit. Dan saudara, dikatakan dengan terus terang oleh Daud ya, bahwa ia telah mati dan dikubur. Kalau Daud kuburannya masih ada sampai hari ini ya. Tapi kalau Yesus kuburannya tidak ada. Yesus kuburnya kosong, saudara ya. Artinya bahwa Daud mati belum bangkit, tapi Mesias yang dinubuatkan oleh Daud itu mati dan bangkit. Saudara, dikatakan dalam ayat 31 pasal 2 Kisah Para Rasul. Karena ayat di atasnya dikatakan, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu, maksudnya bercantang Daud, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Siapa itu keturunan Daud yang akan duduk di atas tahta Daud? Yaitu siapa? Mesias. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Daud sudah melihat tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak akan ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak akan mengalami kebinasaan. Yesus inilah. Nah ini proklamasi kemesiasan Yesus oleh siapa? Petrus. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tidak ada yang mengenapi nubuat Daud yang dibangkitkan dari antara kematian. Hanya Yesus. Ya, sepanjang sejarah. Dari dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya tidak ada. Hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan tentang hal ini siapa yang menjadi saksi? Yaitu murid-murid. 3 orang murid, 12 orang murid kecuali Yudas ya. 70 orang murid, 500 murid menjadi saksi kebangkitan Yesus. Luar biasa. Dan sekarang di mana Yesus? Sesudah ia ditinggikan di tangan kanan Allah. Artinya kembali dalam kesetaraan dengan Allah. Memerintah bersama Allah. Menerima roh yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian roh itu dicurahkan. Jadi siapa yang mencurahkan Roh Kudus? Tuhan Yesus. Siapa yang mengutus Roh Kudus? Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memperlengkapi gerejanya. Untuk memperlengkapi kita. Supaya kita bisa menjadi saksi. Dan saudara, Yesus sekarang duduk di tahta. Duduklah di sebelah kananku, kata Bapa di surga. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan ini kasih Tuhan ya. Sekarang Yesus duduk di dekat tahta Bapa, yang memerintah bersama dengan Bapa. Sampai nanti musuh-musuhnya ditaklukkan. Gerejanya sekarang ya menjadi alat Tuhan untuk apa?
ada di pihak Tuhan, mengalahkan musuh-musuh. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Gereja diberi otoritas, diberi kuasa. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid, baptis, ajar, dan Tuhan menyertai. Saudara, itulah pemberitaan Injil dan itulah perluasan kerajaan Allah. Itulah perkembangan gereja sampai hari ini. Kemudian Petrus menegaskan ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang-orang di situ kemudian terharu sekali karena jelas Injil yang diberitakan oleh Petrus. Dan kemudian mereka mulai bertanya-tanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat? Petrus mengatakan apa? Sama beritanya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah gereja yang pertama. Orang-orang yang menerima pemberitaan Injil, itulah gereja. Itulah orang Kristen. Gereja artinya orang Kristen, jemaat. Itulah orang-orang Kristen yang mula-mula hasil penginjilan rasul-rasul yang lebih dulu menjadi Kristen karena percaya Yesus. Dan saudara, kekristenan akan terus berkembang, akan terus bertumbuh, akan terus bertambah, akan terus berlipat ganda. Sebab janji tentang keselamatan dalam Yesus itu bukan hanya bagi rasul-rasul, bukan bagi orang Kristen di jemaat mula-mula, tapi janji itu bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Luar biasa kan? Artinya sebanyak. Artinya akan banyak orang yang diselamatkan, banyak orang. Dan saudara, selama hampir 2000 tahun ini saudara, ya, 2 miliar orang percaya. Sampai 3 miliar mungkin ya sekarang, ya. 30% penduduk bumi. Tapi saudara, masih banyak yang belum percaya. Mungkin 5 miliar orang belum percaya. Ya. Dan karena itu tugas kita, mungkin 7 ribuan suku-suku. Ya. Nah, saudara, akhirnya lahirlah gereja yang mula-mula, yaitu orang-orang yang memberi diri diselamatkan dengan cara dibaptis. Ya, dengan cara dibaptis. Nah, saudara, akhirnya lahirlah jemaat. Orang yang menerima perkataan Rasul Petrus, memberi diri dibaptis, itulah yang disebut Kristen. Jumlah mereka hari itu 3.000, dan nanti bertambah 5.000, nanti bertambah terus dan bertambah terus. Ajaib, ya. Itulah pelipat gandaan jumlah orang Kristen. Jadi sebenarnya siapa pemimpin gereja? Pertama, pemimpin gereja adalah Tuhan Yesus, kepala gereja, Mesias, rasul-rasul, itulah pemimpin gereja. Kemudian di bawah rasul-rasul itu ada hamba-hamba, pelayan-pelayan, pekerja-pekerja, orang-orang Kristen. Awalnya orang Kristen biasa, tapi nanti menjadi penatua-penatua, menjadi apa? Diaken-diaken dalam pasal 6. Berarti yang memimpin gereja itu sebenarnya adalah, yang pertama adalah Tuhan Yesus, rasul-rasul, kemudian elders itu penatua-penatua. Ya, baru diaken-diaken itu presbiteros dan diakonos. Nah, dalam pasal 6 siapa rasul, diakonos itu adalah pelayan-pelayan. Dan itu saudara, kalau saudara mulai membangun gereja, ya, dari gereja rumah, yang pertama ya mungkin 1 keluarga. Kemudian 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga, 5 keluarga, 6 keluarga, 7 keluarga, 8 keluarga. Sampai 12 orang dibaptiskan dan terus ya. Dan kemudian saudara memuridkan mereka, dan mereka nanti akan menjadi pemimpin jemaat setempat, saudara menjadi pengawas, ya. Menjadi apa namanya?
Jadi ada episkopos, pengawas. Tapi juga ada pemimpin setempat, nanti ada pelayan-pelayan dan semakin banyak ya yang melayani Tuhan, itulah gereja mula-mula. Haleluya. Nah, saudara, itu yang saya sampaikan ya. Jadi kembali ya, formasi gereja, bagaimana gereja dibentuk. Ya, kalau kita melihat ya, gereja adalah tubuh Kristus, artinya orang yang sudah dibaptis ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Dan kemudian gereja dipimpin oleh rasul-rasul. Gaya hidup gereja sekarang, next berikutnya. Kita akan lihat gaya hidup gereja. Next, ya, slide yang berikutnya, gaya hidup gereja, haleluya. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasal 4, ya, pasal 2 ya, pasal 2 dulu, pasal 2 itu gaya hidup orang Kristen itu. Ayat 41 sampai ayat 47, ya. Dan kemudian kita bisa melihat pasal 4, ayat 23 ya sampai 31, gaya hidup yang berdoa. Dan gaya hidup orang Kristen itu cara hidup jemaat 32 sampai 36. Saya bisa meringkaskan ya. Nah, itu dia ya. Yang pertama, fungsi-fungsi dari gereja, yaitu di sana ada pengajaran. Nah, pengajaran siapa? Rasul-rasul. Pengajaran siapa? Kalau kita sekarang namanya perjanjian lama, perjanjian baru, ya, Alkitab. Dan dalam gereja mula-mula itu ada persekutuan. Persekutuan siapa? Orang-orang Kristen. Di mana? Di rumah-rumah. Persekutuan. Persekutuan itu koinonia adalah gaya hidup Kristen yang paling hakiki, ya, yang paling penting, yaitu memperlakukan satu dengan yang lain. Dasarnya adalah kasih, ya. Dasarnya adalah apa? Kasih. Itu persekutuan. Saling mengasihi, saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan, saling memberi hormat. Itulah persekutuan. Dasarnya apa? Kasih. Dasarnya apa? Ikat janji. Bahwa kita adalah umat perjanjian baru yang ditebus oleh darah Yesus, dimeteraikan oleh darah Yesus, diikat janji menjadi umat Tuhan. Dan gaya hidup Kristen berikutnya adalah ibadah. Pola hidup Kristen itu beribadah. Entah ibadah di rumah-rumah, entah di gedung, di sinagog, ya, di bait Allah, di mana saja, ya. Yang penting ibadah itu pujian, penyembahan, mengagungkan nama Tuhan. Sebenarnya ibadah itu adalah ketaatan terhadap instruksi. Ketaatan terhadap perintah Tuhan itulah ibadah. Karena itu ibadah itu bisa juga ya berarti apa? Hidup di hadirat Tuhan setiap hari. Terhubung dengan Tuhan setiap hari. Itulah ibadah. Connected with God setiap hari. Ibadah. Ya. Dan gaya hidup orang Kristen berikutnya apa? Penginjilan. Gereja kalau tidak menginjil bukan gereja lagi. Gereja itu ada untuk apa? Penginjilan, memberitakan kabar baik, menjadi saksi Kristus. Ya, dimanapun kita berada, apapun pekerjaannya. Dan kemudian gereja jemaat mula-mula itu yang beribadah di rumah-rumah itu terus, ya, pengajaran terus, persekutuan terus, ibadah terus, penginjilan terus, penginjilan melalui gaya hidup, menjadi gaya hidup, ya, menjadi gaya hidup mereka. Ya, Kristus diberitakan melalui perkataan, melalui perbuatan baik gereja, ya, diakonia. Itu meneguhkan penginjilan yang verbal, ya. Meneguhkan khotbah-khotbah. Karena apa? Firman Tuhan ditaati. Jadi komunitas gereja mula-mula itu, kelompok kecil itulah yang kita harus tahu. Hakikat gereja itu ada di dalam 5 hal ini, 5 perkara ini. Ada pengajaran, ada persekutuan, ada ibadah, penginjilan, dan perbuatan baik. Jadi saudara, mari kita memulai, ya, mendoakan, memikirkan
supaya kita bisa terlibat dalam pengembangan gereja, yaitu kita persiapkan diri, ya, supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang memang siap untuk menjadi alatnya Tuhan, ya. Seperti kalau dalam Kisah Para Rasul, ya, para rasul itu siap, Petrus, Yohanes, ya, dipakai Tuhan. Kita juga di zaman sekarang dipakai Tuhan. Injil tersebar meskipun lewat apa? Penganiayaan. Tantangan itu internal ada, eksternal ada. Internal itu biasanya pengajaran sesat. Eksternal itu bisa tantangan dari pemerintah, ideologi, kepercayaan lain, agama lain, ya. Dan juga dari apa? Kuasa iblis, serangan daripada roh jahat. Kita harus tetap berdoa, tetap menginjil, dan Injil terus disebarkan terus sepanjang masa dari kisah rasul-rasul early church, ya, gereja purba, gereja mula-mula sampai sekarang. Ya, ada banyak martir, tetapi kekristenan tetap bertahan. Injil diberitakan di Samaria sampai Afrika. Kemudian Saulus bertobat, dia akhirnya menjadi pemberita Injil yang hebat ke seluruh Eropa. Injil di Lydia, di Yope, di Kaisaria, di Antioquia. Tapi di Yerusalem, Yakobus dibunuh, jadi martir. Petrus lepas dari penjara. Ya. Dan saudara, ini yang terjadi. Gereja mula-mula bukannya tidak ada tantangan. Ya, gereja sepanjang sejarah mengalami tantangan-tantangan, tetapi tetap setia. Nah, kalau kita belajar dari Rasul Paulus, saudara, maka kita belajar perjalanan misinya itu, ya. Rasul Paulus itu tidak pernah diam, ya, gigih, ya, di hadapan siapapun, ya, kesempatan yang dia terima, ya, ketemu dengan orang-orang, entah pembesar, entah orang biasa, entah, ya, di gedung, entah di luar gedung, dimanapun dia tetap memberitakan Injil. Nah, kita mau belajar dari Rasul Paulus, ya, kesetiaannya Rasul Paulus itu. Nah, itulah kisah para rasul. Demikian saudara-saudara yang saya sampaikan, ya. Nanti ada beberapa topik, ya, untuk diskusikan. Nanti saudara akan merespon. Nah, sehingga ya, kira-kira 75%, ya, saya berbicara, nanti saudara akan diskusi 25%, ya. Dan saya yakin bahwa Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, ya Tuhan, supaya melalui belajar dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul kami mulai menangkap akan isi dan inti daripada Injil, yaitu Tuhan Yesus, pribadi dan karyanya. Tetapi juga pribadi dan karyanya itu diberitakan oleh rasul-rasul dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Sehingga lahirlah gereja mula-mula, yaitu gereja yang mempercayai dan menghidupi iman Kristen yang berpusat pada Kristus. Gereja yang beribadah, gereja yang memberitakan ajaran rasul-rasul, gereja yang bersekutu, gereja yang menginjil, dan gereja yang berbuat baik atau berdiakonia. Tuhan, pakai kami semua yang ikut kelas ini supaya menjadi alat Tuhan seperti Petrus di zamannya, seperti Paulus di zamannya, dan seperti rasul-rasul yang setia sepanjang Kisah Para Rasul, dan juga orang-orang suci sepanjang zaman yang setia memberitakan Injil. Pakai kami semua dan berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.